ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ali Imran 191. Ayat ini memberikan jaminan kepada manusia bahwa tidak ada satupun dari ciptaan yang maha kuasa yang sia-sia. Segala sesuatu pasti memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Ayat ini menginspirasi Dr. Asri Ghani M.Eng dan kelompok risetnya untuk melakukan penelitian terhadap berbagai bahan yang diposisikan oleh manusia sebagai limbah yang tidak terpakai, seperti limbah padat kelapa sawit. Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbanyak di dunia, memiliki jumlah limbah padat kelapa sawit yang sangat melimpah, yang sering kali menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Kelompok riset Asri Ghani memanfaatkan limbah padat ini sebagai bahan baku produk inovatif biocoke. Biocoke merupakan bahan bakar padat berbasis biomasa yang memiliki nilai kalor tinggi dan karakteristik pembakaran yang efisien. Biocoke berbasis limbah kelapa sawit tidak hanya menawarkan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memanfaatkan limbah biomasa yang sebelumnya tidak terpakai. Jika produksinya dioptimalkan, biocoke diharapkan dapat digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri, dari skala kecil hingga besar, sebagai pengganti kokas batu bara atau bahan bakar lainnya yang kurang bersahabat dengan lingkungan. Jadi ide awalnya nih, karena kan saya sering ke pabrik-pabrik kelapa sawit karena kerja dengan lingkungan, jadi banyak saya lihat permasalahan, khususnya itu limbah padat, ya, mulai dari tandan kosong kelapa sawit, ya, kemudian ada pelepah-pelepah terbuang, jadi seperti terbuang. Yang tergunakan memang kalau kita lihat adalah cangkangnya itu bernilai. Nah, sedangkan limbahnya itu seperti tandan kosong kelapa sawit, lalu serabut digunakan sedikit, lalu pelepah itu terbuang. Permasalahannya ada tandan kosong kelapa sawit itu, dia akan menimbulkan bau. Lalu terpikirlah oleh saya itu, nah ini kita gunakan sebagai energi. Tapi kalau kita gunakan seperti briket yang biasanya, itu konvensional, itu adalah sudah biasa digunakan. Jadi kita gunakan, kebetulan kami punya kerjasama dengan Jepang, penelitian membuat bahan bakar dengan kandungan energi tinggi, tanpa menghilangkan sedikit volatil dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Idenya adalah kita gunakan dia 1:1 dari bahan bakarnya menjadi bahan bakar 1:1. Kalau arang itu kan sebagian hilang volatilnya, sehingga energinya akan hilang. Nilai bakarnya juga dia sangat tinggi, dia sudah mendekati batu bara yang mudah. Jadi kita udah ukur nilai bakarnya itu udah sampai setara dengan batu bara muda. Nah ini makanya cocok sekali digunakan untuk aplikasi untuk industri. Industri apakah itu sebagai bahan bakar substitusi untuk batu bara di pembangkit listrik tenaga uap, lalu kita bisa gunakan juga di smelter atau di yang kecil sedikit di industri batu bata, garam rakyat, dan bahkan kita sudah pernah gunakan juga di kompor-kompor biomasa yang kecil, dan mereka merasakan panas sekali seperti itu. Penelitian ini dimulai dengan pengeringan dan penghancuran bahan baku sehingga kemudian diperoleh bahan dalam bentuk tepung. Proses penepungan ini dilakukan menggunakan mesin penepung yang menggiling limbah menjadi ukuran partikel yang sangat halus. Partikel ini kemudian dicetak menjadi biocoke berbentuk padat menggunakan mesin pres hidrolik pada tekanan dan temperatur yang tinggi. Biocoke padat yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi menggunakan berbagai instrumen dan metode, di antaranya uji relaksasi, uji tekan, uji kalori, uji komposisi, dan uji karakteristik pembakaran. Beberapa instrumen yang digunakan dalam tahap karakterisasi adalah FTIR dan TGA untuk penentuan komposisi bahan, serta SEM-EDS untuk morfologi permukaan. Hasil preparasi dan karakterisasi menunjukkan bahwa biocoke yang dihasilkan memiliki komposisi kimia dan energi yang lebih unggul dibandingkan dengan biomasa mentah. Diamati juga bahwa kekerasan biocoke sangat dipengaruhi oleh suhu pemrosesan, kandungan karbon, dan struktur pori dari biomasa yang digunakan.
Selain itu, interaksi antara lignin dan selulosa yang dimampatkan sedemikian rupa juga memfasilitasi terbentuknya biokok yang padat dan rapat sehingga mudah mengaplikasikannya. Secara keseluruhan, penelitian yang didanai penuh oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS ini menyimpulkan bahwa biokok dari limbah padat kelapa sawit memiliki potensi energi yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu alternatif yang efisien untuk menggantikan bahan bakar fosil di masa depan. Biokok juga dapat diaplikasikan secara efisien, baik dalam skala rumah tangga ataupun dalam skala industri besar. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat terbuka untuk dilanjutkan, sehingga aplikasi biokok dalam skala besar dapat dilakukan secara efektif dan efisien di masa depan. Pada akhirnya, kita semua berharap bahwa lingkungan akan lebih terjaga karena bahan bakar yang digunakan manusia bersahabat dengan mereka.